dua wal maqalatu tsaminah dari bab As-Sudami. Ini masih hadis dan sedikit hadisnya ya. Jadi bisa kita lari-lari lagi. Setelah itu insya Allah saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk besok. Sudah ketemu ibu-ibu? Sudah? Sudah ketemu ya? Nenek sudah ada nih? Ada tuh? Wal maqalatu tsaminatu maqalah ke-8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7. Kita sebut aja 7 golongan. La yanzuru ilaihimul khaliq, yang tidak akan dipandang oleh al-khaliq. Ini siapa? Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maksudnya yang dulu yang binadri rahmah. Maksudnya bukan berarti kalau saya mau termasuk golongan ini berarti nggak kelihatan, bukan. Tetapi tidak dipandang dengan rahmat. Kita bisa memandang orang, tetapi ada yang pandangan biasa, ada yang pandangan menarik perhatian pandangan kita, ada kan ya? Atau ada yang memandang tapi memandang benci, biasa aja. Nah, Allah itu ketika dia yaumil qiyamah memandang seluruh makhluknya, tetapi dibedakan untuk 7 golongan ini pandangannya bukan pandangan rahmat. Berarti selain 7 ini memandang dengan pandangan rahmat. Selain tidak memandang dengan pandangan rahmat dan juga tidak wala yuzakkihim, Allah tidak yuzakkihim itu asalnya membersihkan, tapi di luar kurungnya ai layan siyahum ilas shalah. Jadi Allah tidak melupakan apa yang pernah dilakukan oleh dia. Jadi tidak melihat dengan rahmat dan juga tidak membersihkan atau melupakan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Bayangkan, manusia itu sudah ribuan tahun ada di bumi. Kita aja yang kesalahan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bisa lupa kan? Allah itu setiap manusia yang melakukan kesalahan tidak Allah lupakan, karena Allah dalam Al-Quran sering menjelaskan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lupa apa saja yang pernah kalian lakukan. Nah, di sini Allah sangat ingat kepada 7 golongan ini pernah melakukan dosa besar. Bisa dipahami di sini? Jadi ini adalah peringatan keras. Selain tidak dilupakan, tidak dibersihkan, tidak lupa tentang salahnya, wa yudkhiluhumun nar, Allah pun memasukkan mereka ke neraka. Siapa yang dimasukkan ke neraka? Al-fa'ilu wal maf'ul. Al-fa'il yang inisiatif, wal maf'ul yang ikutan bergabung. Bisa dipahami ya? Awalnya fa'il itu subjek, maf'ul objek. Jadi kalau di sini al-fa'il itu yang inisiatif. Kalau satu kelompok melakukan kesalahan, ada yang inisiatif gak? Ada yang ngajak gak? Ada yang ngajak dulu biasanya, nggak ujung-ujung bring kemana gitu kan, pasti nongkrong yuk misalkan. Nongkrong pada bukan ini ya, apa yang sekarang itu yang lagi tawuran atau yang di jalan
motornya diambil terus begal. Kira-kira begal itu saling ada yang inisiatif nggak? Pasti ada, nggak ujung-ujung ada berlima tiba-tiba bring aja melakukan. Pasti ada yang inisiatif. Kata Allah, al-fa'il wal maf'ul, yang inisiatif dan yang tadi berkolaborasi gitu ya, itu sama-sama dimasukkan ke neraka dan sama-sama tidak dilihat dengan penglihatan rahmat, sama-sama kesalahannya tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti perhatikan, 7 ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat menjijikkan, yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, idza ata rajulur rajula, jika datang satu laki-laki ke laki-laki, fahuma zaniyan, keduanya berzina. Na'udzubillah, laki-laki dengan laki-laki berzina, sudah. Siapa yang berinisiatif, siapa yang ikutan, sama aja. Yang kedua, saya tidak akan menjelaskan ya, hanya baca aja. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan, datang perempuan ke perempuan dan mereka berdua berzina. Na'udzubillah. Poin 1 dan poin 2 sudah tahu, warna pelangi. Na'udzubillah. Yang ketiga, warna kihubiyadi, dia menikah dengan tangannya, atau mohon maaf medisnya apa? Masturbasi. Na'udzubillah. Ya, hati-hati yang lama di kamar mandi, apalagi punya anak remaja laki-laki, na'udzubillah. Hati-hati. Wa nakihul bahimati, dan yang menikah dengan hewan. Sekarang sudah ada? Sudah ada. Na'udzubillah. Yang selanjutnya nomor berapa? 5. Wa nakihul mar'ati min duburiha, dan menikahi perempuan dari belakang. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, dan mengumpulkan atau berpoligami antara ibu dan anak perempuannya. Poligami pada dasarnya boleh, tetapi dia ingin dapat anaknya juga. Ibunya dinikahi, anaknya dinikahi, tidak boleh. Ya, ini sama, bibi dengan ponakan itu sama, karena ada hubungan nasab. Yang ke-7 sudah terakhir ya. Wazani bihalilati jarihi, berzinah dengan istri tetangganya. Wal mu'dhi jarahu, dan menyakiti tetangganya. Hatta yal'anahu, sampai tetangganya melaknatinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan menjelaskan poin-poinnya. Insyaallah mudah untuk dipahami, dan na'udzubillahi min dzalik. Jika ini dinormalisasi di zaman yang katanya modern, kalau di yaumil qiyamah saja sudah dicap tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, jika lingkungan kita berada ini di normalisasi dianggap aman, maka siap-siap Allah tidak akan menurunkan rahmatnya ke daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.